Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sangat Ibu banggakan, pada hari ini alhamdulillah Ibu Yayu Purwanti akan menyampaikan materi LDKS yang terkait dengan kepemimpinan. Bagaimana? Semua sudah siap? Oke. Materi kepemimpinan ini diberikan untuk peserta LDKS pengurus OSIS SMP Negeri 28 Muaro Jambi. Ibu ada pertanyaan. Mengapa calon pengurus OSIS harus tahu terkait dengan masalah kepemimpinan? Anak-anak, untuk kepemimpinan ini setidaknya kalian yang terjun di dalam organisasi adalah sebagai contoh dari temanmu yang lain. Jadi, mengapa calon-calon pengurus OSIS harus tahu terkait dengan kepemimpinan? Karena kalian adalah sebagai contoh. Sebelum kita mulai materi LDKS, anak-anak harus tahu dulu perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Apa sih pemimpin itu? Jadi, yang dimaksud definisi dari pemimpin adalah seseorang yang memberikan sebuah arahan atau instruksi kepada bawahannya atau kepada anggotanya. Itulah yang disebut dengan pemimpin. Sedangkan yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah bagaimana prosesnya, bagaimana proses mengelolanya, bagaimana proses mengaturnya, bagaimana proses mempengaruhinya, itu yang disebut dengan kepemimpinan. Jadi sampai di sini sudah paham ya? Anak-anak sudah tahu perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Lalu, apa saja jenis-jenis pemimpin? Anak-anak, ada yang tahu jenis-jenis pemimpin itu apa saja? Ya, banyak sekali jenis-jenis pemimpin berdasarkan buku-buku, berdasarkan pendapat-pendapat ahli. Ibu akan menjelaskan dua jenis pemimpin yang pengurus OSIS harus tahu. Yang pertama yaitu pemimpin jenis otoriter. Yang kedua adalah pemimpin demokratis. Seperti apa karakter pemimpin otoriter itu? Pemimpin otoriter itu biasanya memiliki prinsip sendiri, memiliki pandangan sendiri, dan seolah-olah merasa pendapatnya, pandangannya itu benar. Jadi dalam arti bersikeras dengan pendapatnya, dengan prinsipnya, dan cenderung tidak mau mengalah. Jadi begitulah jenis pemimpin yang otoriter itu. Terus pemimpin yang demokratis itu seperti apa? Karakter pemimpin demokratis, saat ada permasalahan di organisasi, maka memecahkan permasalahannya itu dilakukan dengan musyawarah, dengan mengutamakan aspirasi dari anggota-anggota atau timnya. Itulah kurang lebih ciri-ciri pemimpin yang demokratis. Nah, setelah anak-anak tahu apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, dan apa saja jenis-jenis pemimpin, tentu kalian semua ingin tahu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan seperti apa karakternya. Ibu akan menjelaskan 6 karakter pemimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Anak-anak pernah membaca buku tentang kepemimpinan?
banyak pendapat para ahli yang mereferensikan karakter-karakter pemimpin. Ibu akan menjelaskan karakter pemimpin yang harus dimiliki pengurus OSIS untuk berorganisasi. Yang pertama, pemimpin yang memiliki visi. Seorang pemimpin harus memiliki visi. Anak-anak tentu tahu apa itu visi. Visi itu adalah tujuan, impian. Mau dibawa kemana organisasi OSIS ini? Mau seperti apa organisasi OSIS ini ke depannya? Masa depan yang bagaimana? Jadi pemimpin itu harus punya visi. Antara visi OSIS dan visi sekolah harus saling keterkaitan, sehingga jelas mau dibawa kemana OSIS SMP 28 Muaro Jambi ini. Yang kedua, pemimpin harus menjadi mentor, bukan mandor. Seorang pemimpin harus menjadi mentor, harus bisa memberikan informasi, edukasi kepada anggota-anggotanya, kepada bawah-bawahannya yang mungkin belum tahu. Jadi, pemimpin itu harus menjadi mentor sehingga visinya bisa tercapai. Yang ketiga, pemimpin harus bisa memotivasi timnya. Seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi. Tidak selamanya anggota OSIS termotivasi. Kadang merasa bosan, merasa jenuh. Inilah tugas pemimpin, bagaimana dia harus memotivasi agar OSIS-nya harus tetap eksis. Meskipun keadaannya seperti sekarang ini yang kita lihat di era pandemi, banyak yang lagi pada males-malesan. Jadi, dengan adanya pemimpin yang bisa memotivasi anggotanya, timnya insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan maksimal. Yang keempat, pemimpin harus fokus pada solusi, bukan masalah. Jadi, seorang pemimpin jangan terlalu lama dalam mengatasi suatu masalah. Kalau bisa, langsung dicari solusinya. Yang kelima, pemimpin harus bisa memberikan tanggung jawab kepada anggotanya atau timnya. Berikan kepercayaan atau keyakinan dan yakinkan bahwa setiap orang itu punya kemampuan dan punya kelebihan, sehingga bisa menyelesaikan apa yang sudah diberikan tanggung jawabnya. Itu sangat penting sekali untuk seorang pemimpin, harus memberikan tanggung jawabnya kepada anggota. Yang keenam, pemimpin bisa berkomunikasi secara efektif antara anggota, antar teman, dengan guru. Jangan sampai seorang pemimpin itu tidak bisa berkomunikasi. Jangan sampai seorang pemimpin berkata kasar, berbuat yang tidak sopan, itu tidak diperbolehkan. Jadi ada 6 karakter seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang memiliki visi. Yang kedua, pemimpin harus menjadi mentor. Yang ketiga, pemimpin harus bisa memotivasi timnya. Yang keempat, pemimpin harus fokus pada solusi, bukan masalah. Yang kelima, pemimpin harus bisa memberikan tanggung jawabnya. Yang keenam, pemimpin harus bisa berkomunikasi secara efektif. Mudah-mudahan kalau anak-anak sekalian bisa merealisasikan hal-hal tersebut, 6 karakter seorang pemimpin, insya Allah anak-anak bisa menjadi seorang pengurus OSIS yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Demikianlah materi LDKS yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak OSIS SMP Negeri 28 Muaro Jambi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.